Shalom jemaat Tuhan, pada pagi hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan dengan tema tentang Roh Kudus. Sekalian, tetapi tema pada pagi hari ini berbicara tentang karunia-karunia Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, pimpinlah hamba-Mu yang akan menjelaskan firman, dan setiap kami yang akan mendengarkannya dan menontonnya, biar Roh yang sama itu membimbing setiap kami, supaya kami boleh memahami firman dengan benar, dengan jelas, dengan gamblang. Tolong hamba-Mu, sensor tutur kata dan sikap hamba-Mu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, sebelum kita merenungkan dan mempelajari firman Tuhan dengan tema karunia Roh Kudus, maka ada beberapa prinsip yang penting yang perlu kita ketahui bersama. Prinsip yang penting pertama adalah setiap orang, setiap pribadi umat Tuhan diberikan pengalaman yang unik, yang berbeda satu dengan yang lain. Setiap pribadi Tuhan punya rencana yang berbeda, yang unik, sehingga pengalamannya pun unik, berbeda satu dengan yang lain. Terus sekalian, kalau kita mengetahui pengalaman pribadi seorang tokoh, walaupun beliau adalah tokoh Kristen yang besar dalam gerejamu, dalam denominasi gerejamu, dalam masyarakat Kristen dunia ini, tidak bisa dijadikan sebagai keharusan untuk dialami oleh para murid-muridnya yang lain. Tidak bisa, sebab Tuhan punya rencana yang berbeda dan pengalaman yang berbeda yang terjadi pada diri setiap pribadi. Kalau kita mempelajari firman Tuhan, sama-sama dipenuhi Roh Kudus, sekali khotbah Petrus menghasilkan 3.000 orang bertobat. Sama-sama dipenuhi Roh Kudus, Stefanus yang diurapi Roh Kudus, sekali khotbah, dalam tanda kutip ya, 3.000 batu melayang. Dan dia sebagai martir pertama daripada dalam kekristenan. So sekalian, sama-sama dipenuhi Roh Kudus, sama-sama diurapi Roh Kudus, tapi pengalaman hidupnya berbeda. So sekalian, itu yang pertama. Yang kedua, so sekalian, hal-hal yang supranatural tidak identik dengan karya Roh Kudus. Tidak sama hal yang supranatural sama dengan karya Roh Kudus, tidak sama. So sekalian, kalau kita mempelajari Matius 24, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. So sekalian, jadi nabi-nabi palsu pun diizinkan Tuhan untuk melakukan mujizat-mujizat, tanda-tanda yang dahsyat, seperti yang dilakukan oleh nabi-nabi yang dari Tuhan. Lalu sekalian, kalau saudara mungkin bertanya, kalau gitu bagaimana kita membedakan yang palsu dan yang benar? Terus sekarang firman Tuhan mengatakan perbedaan nabi Tuhan dan nabi palsu adalah ramalan mereka. Ramalan yang diucapkan mereka terjadi atau tidak. Kalau yang dari Tuhan pasti terjadi 100%. Tapi kalau nabi palsu tidak mungkin, tidak perlu dan tidak selalu terjadi. So sekali ini suatu hal yang penting. Yang berikutnya, yang ketiga, so sekalian, yang ketiga, karya Roh Kudus tidak mematikan akal budi, namun memperbaharui dan menguduskannya. Ya, kalau ada orang berkata sebelum mendengar firman Tuhan, belum menyampaikan firman Tuhan, dia mengusir roh kritik. Kalau dengar firman Tuhan, singkirkan akal budimu, hanya gunakan hatimu. Saya pikir ini tidak benar. Terus sekalian, kalau kita melihat dalam 1 Korintus 14, Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, renewing your mind. Akal budimu itu kau perbaharui, terus menerus diperbaharui akal budimu. Kalau kita membaca lagi dalam Markus 12 ayat 30, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi Tuhan tidak membenci akal budi. Tuhan justru mau memperbarui dan menguduskan akal budi yang diciptakan Tuhan sendiri, yang diberikan kepada manusia. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus bukanlah tambah bodoh. Orang yang dipenuhi Roh Kudus justru akan tambah pintar, karena akal budinya diperbarui oleh Roh Kudus, dikuduskan oleh Roh Kudus. Kemudian yang keempat, saudara sekalian, karya Roh Kudus bersifat teratur, memberi damai dan membangun iman jemaat Tuhan. Kita baca dalam 1 Korintus 14 dikatakan, kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia Roh, tapi lebih daripada itu hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat.
Karya Roh Kudus bukanlah egois, mengakibatkan orang jadi egosentris, tidak. Tapi karya Roh Kudus, karunia Roh Kudus itu membangun jemaat. Dikatakan dalam ayat berikutnya, karunia dari Roh untuk menyampaikan berita dari Allah dapat dikendalikan oleh roh orang yang menyampaikan berita itu, dapat dikendalikan oleh orang yang menyampaikan berita itu. Karena Allah adalah Allah yang suka akan ketertiban. Ya, kalau ada orang yang berkata, ketika aku dikuasai Roh Kudus, tubuhku bergetar, tanganku terus bergetar, pukul sini, pukul sana, pukul atas bawah, aku tidak bisa menguasainya. Maka kita bisa simpulkan itu bukan Roh Kudus, itu roh lain, mungkin roh kedagingan atau roh lainnya. Karena karya Roh Kudus dikatakan, karunia Roh Kudus dapat dikendalikan oleh orang yang menyampaikan berita itu. Ada semacam penguasaan diri. Ya, ada orang yang katanya dipenuhi Roh Kudus, tapi membawa dia masuk sumur, terjun ke sumur, itu pasti bukan karunia Roh Kudus. Ada orang yang katanya dipenuhi Roh Kudus, memukul-mukul meja, pukul bangku, pukul hal-hal lain, itu pasti bukan karunia Roh Kudus. Sebab Roh Kudus itu adalah menghasilkan ketertiban dan penguasaan diri. Terus sekalian, itu yang keempat. Yang kelima, saudara sekalian, karunia Roh Kudus lebih penting, karunia Roh Kudus yang lebih penting biarlah dipentingkan. Rupanya ada karunia Roh Kudus yang lebih penting, ada yang kurang penting. Kalau kita membaca dalam ayat berikut ini, misalnya karunia nubuat lebih penting daripada bahasa lidah. Itu firman Tuhan katakan. Sekalian lihat dalam 1 Korintus 14 ini. Kalau kita melihat, aku suka, kata Paulus, supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Lebih berharga. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi jelas, bukan saya mengatakan, tapi firman Tuhan mengatakan, orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jadi karunia Roh Kudus yang lebih penting biarlah dipentingkan, yang kurang penting jangan dibuat lebih penting. Ini kita perlu pahami. Yang berikutnya, saudara sekalian, karunia Roh Kudus tidaklah identik dengan buah Roh Kudus. Saudara sekalian, karunia Roh Kudus tidaklah identik dengan buah Roh Kudus. Setiap umat Tuhan diberikan karunia yang berbeda-beda. Nanti kita akan mempelajari ada 21 karunia. 21 karunia yang sesuai dengan kehendak bebas Roh Kudus. Terserah Roh Kudus mau berikan karunia apa kepada seseorang, dan beda dengan teman yang lain, beda-beda. Sesuai dengan kehendak bebas Roh Kudus. Tetapi buah roh itu diberikan kepada semua umat Tuhan. Kepada setiap umat Tuhan diberikan buah Roh Kudus. Satu buah, tapi dengan 9 rasa. Kalau karunia diberikan berbeda-beda. Yang A diberikan karunia apa, yang B diberikan karunia yang lainnya. Tapi kalau buah Roh Kudus sama, karena hanya satu buah Roh Kudus. Dan buah Roh Kudus yang satu itu mempunyai 9 rasa. Kalau kita ingat, waktu lalu ada permen namanya nano-nano. Maaf, ini saya bukan promosi satu merek permen, tapi hanya sebagai contoh saja. Dikatakan rasanya ada manis, asam, asin, ada 3 rasa dalam satu permen. Kalau buah Roh Kudus satu buah dengan 9 rasa, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, dan lain-lain, sampai terakhir itu penguasaan diri. Nanti kita akan membahas itu. Terus sekalian, ini suatu hal yang kita perlu pahami. Yang berikutnya, yang ketujuh, saudara sekalian, keadaan kedewasaan rohani seseorang butuh proses waktu yang panjang seumur hidup. Gak ada jalan pintas. Kedewasaan rohani seseorang butuh proses waktu yang panjang seumur hidup. Jangan pernah kita berpikir atau beranggapan, kalau saya sudah mendapatkan satu karunia itu, yang utama itu, bagi saya utama, yang terpenting itu, saya sudah mencapai kedewasaan rohani. Ambil contoh ya, kalau bagi kelompok tertentu yang selalu menekankan berbahasa roh, jikalau saya sudah mendapat karunia bahasa roh, berarti rohani saya sudah dewasa. Itu keliru, keliru sekali. Kedewasaan rohani berkaitan dengan buah Roh Kudus. Jangan kaget kalau ada orang dapat karunia ini dan itu, tapi buah Roh Kudus belum begitu nyata dalam hidupnya, belum begitu tercermin. Kasih, sukacita, damai sejahtera belum begitu tercermin. Berarti orang itu belum dewasa.
Sebab kedewasaan rohani berkaitan dengan buah Roh Kudus, bukan karunia Roh Kudus. Nanti tentang buah Roh Kudus kita akan bicarakan lain waktu. Terus sekali ini penting. Yang berikutnya, sekali kalau kita mempelajari karunia Roh Kudus itu apa sih artinya? Karunia Roh Kudus adalah kemampuan yang berasal dari Roh Kudus untuk mendukung pelayanan Kristen. Yuk kita baca sama-sama. Kemampuan yang berasal dari Roh Kudus untuk mendukung pelayanan Kristen. Itulah makna daripada karunia Roh Kudus. So sekalian ada 3 tujuan diberikannya karunia Roh Kudus kepada jemaat Tuhan. Ada 3 tujuan. Tujuan pertama adalah untuk memperkuat persekutuan jemaat Tuhan. Persekutuan jemaat Tuhan yang sudah dibentuk oleh Tuhan Yesus itu perlu diperkuat dengan dikaruniainya karunia-karunia Roh Kudus. Terus sekalian dalam 1 Korintus 12 dikatakan, kalau satu anggota menderita, semua anggota lainnya menderita juga. Kalau satu anggota dipuji, sebuah anggota lainnya turut bergembira. Jadi saling mempunyai perasaan empati, saling merasa. Kalau gembira semua bergembira, kalau menderita semua merasa menderita. Saudara, semuanya bersama-samalah tubuh Kristus dan kalian masing-masing pula adalah anggota dari tubuh itu. Itulah makna persekutuan, yaitu karunia Roh Kudus diberikan kepada jemaat Tuhan untuk memperkuat supaya jemaat Tuhan saling menolong, saling berempati satu dengan yang lainnya. Terus sekalian yang kedua, tujuan diberikan karunia Roh Kudus adalah untuk membangun jemaat Tuhan. Terus sekalian firman Tuhan berkata, demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia Roh, tapi lebih daripada itu hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat Tuhan. Karunia Roh Kudus bukan diberikan untuk egosentris, tidak. Supaya puas diri saja, tidak. Justru untuk membangun jemaat Tuhan. Itu fungsi daripada dikaruniainya, diberikannya karunia Roh Kudus. Yang ketiga, saudara sekalian, fungsi ketiga, tujuan ketiga itu karunia Roh Kudus diberikan untuk memperluas kesaksian dan pelayanan jemaat Tuhan. Ya, terus sekalian kalau kita baca dalam Efesus 4 ayat 11 dan 12, ialah yang memberi pemberian-pemberian kepada manusia. Sebagian diangkatnya menjadi rasul, yang lain menjadi nabi, yang lain lagi menjadi pemberita kabar baik itu, yang lain pula diangkatnya menjadi guru-guru dan pemelihara jemaat. Ini dilakukannya agar umat Allah dilengkapi sepenuhnya untuk dapat melayani Tuhan dan membangun tubuh Kristus. Jadi yang membangun tubuh Kristus bukanlah hanya pendeta, bukan hanya rohaniawan atau orang-orang yang diangkat jadi penginjil dan selanjutnya. Bukan hanya itu, tapi seluruh umat Tuhan diberikan karunia yang berbeda-beda untuk melayani Tuhan dan membangun tubuh Kristus di dunia ini. Ini suatu hal yang penting. Jadi sesuai karunia Roh Kudus diberikan untuk memperluas kesaksian dan pelayanan jemaat Tuhan. Terus sekarang kemudian yang berikutnya, kalau kita mempelajari karunia Roh Kudus itu bukanlah bakat. Ada sebagian orang bertanya, apakah karunia Roh Kudus sama dengan bakat? Sama dengan talenta? Karunia Roh Kudus bukanlah bakat atau talenta. Bukan. Terus sekalian, bakat dikaruniakan kepada setiap manusia pada saat seorang dikandung ibunya. Setiap orang, baik itu cacat sekalipun, kalau Tuhan izinkan anak itu lahir, pasti Tuhan memberikan kepada setiap manusia, setiap pribadi yang percaya Tuhan maupun yang tidak percaya Tuhan, diberikan bakat, diberikan talenta sejak di kandungan ibunya. Itulah bakat. Tapi kalau karunia Roh Kudus berbeda. Karunia Roh Kudus diberikan saat seseorang dilahir barukan, yaitu saat seseorang bertobat, saat seseorang terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Maka karunia Roh Kudus diberikan kepada orang itu. Jadi sekali lagi, karunia Roh Kudus berkaitan dengan pertobatan, berkaitan dengan kelahirbaruan seseorang oleh kuasa Roh Kudus. Nah, saudara sekalian, selanjutnya, bakat dan karunia Roh Kudus bisa berkaitan. Bisa berkaitan. Ya, bisa berkaitan. Misalnya, ada orang diberi bakat sastra, bakat pidato, bakat orasi ya. Seni berbagai macam seni, atau bakat bahasa linguistik. Bakat-bakat itu dapat diurapi Roh Kudus sehingga bisa menjadi karunia Roh Kudus
untuk menyalurkan berkat Tuhan kepada banyak orang. Jadi bakat itu bisa diurapi Roh Kudus sehingga bisa menjadi karunia Roh Kudus. Ya, untuk menyalurkan berkat Tuhan kepada banyak orang. Bukan hanya keuntungan diri sendiri, tapi menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi salon berkat bagi banyak orang. Terus kalian umat Tuhan yang berbakat nyanyi misalnya, dapat diurapi Roh Kudus untuk menguatkan iman jemaatnya. Dan jika lagunya digunakan untuk ber-PI, maka dapat membawa banyak orang kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Orang itu berbakat nyanyi dan diberikan pengetahuan, keterampilan, dan diurapi Roh Kudus jadi karunia dan bisa membawa banyak orang percaya Yesus. Sebagai contoh apa? Sebagai contoh daripada seorang yang baru meninggal dunia umur 104 tahun. 104 tahun, bayangkan. Beliau diberikan umur yang panjang sekali, namanya George Beverly Shea. Nah, George Beverly Shea ini punya suara yang bagus sekali, bariton, suara bariton. Dan dulu beliau sebagai orang yang pernah belajar vokal, teknik vokal yang bagus sekali, dari satu lembaga yang bisa membimbing semua orang yang belajar untuk menjadi penyanyi opera. Terus sekalian, tetapi George Beverly Shea yang dulu menyanyi untuk lagu-lagu dunia, akhirnya terpanggil untuk melayani di bidang rohani. Sehingga selama 60 tahun George Beverly Shea mendukung pelayanan Billy Graham yang sekarang juga sudah meninggal dunia. Selama 60 tahun Billy Graham kemana saja dia selalu dampingi. Dia menyanyi sebelum khotbah dan menyanyi setelah khotbah. Dan suaranya sungguh-sungguh menjamah hati orang-orang. Sehingga Billy Graham pernah berkata, sebenarnya ketika orang banyak terima Yesus maju ke depan, itu adalah salah satu faktor utamanya adalah karena nyanyian. Lagu yang dinyanyikan dengan begitu ada jamahan Tuhan, jamahan Roh Kudus. Sehingga membawa banyak orang bertobat, terima Yesus sebagai juru selamat. Itulah yang saya katakan, bakat yang diurapi Roh Kudus. Bakat yang dikuasai Roh Kudus sehingga menjadi karunia Roh Kudus. Oh, luar biasa, puji Tuhan. So sekalian, ini suatu contoh yang penting. Demikian pula dengan orang yang berbakat guru. Orang yang berbakat guru secara alamiah itu bisa diurapi Roh Kudus sehingga bisa menjadi orang yang dipakai Tuhan membimbing banyak orang untuk mempelajari firman Tuhan secara lebih mendalam. Guru yang baik adalah guru yang bisa mengajar sesuatu yang sulit menjadi mudah. Sesuatu yang dalam menjadi dengan bahasa yang ringan dan mudah dicerna. Itulah guru yang baik. Guru yang baik bisa membuat pelajaran susah menjadi menyenangkan. Itu guru yang baik. Dan kalau diurapi Roh Kudus, dia bisa dipakai Tuhan membimbing banyak umat Tuhan untuk bisa mengerti firman Tuhan secara benar. So sekalian, lalu Roh Kudus juga punya kerja yang luar biasa. Roh Kudus bisa memberikan seorang karunia tertentu di bidang mana ia tidak punya bakat dalam hal itu. Nah ini, di bidang itu dia sebenarnya tidak punya bakat, tapi karunia Roh Kudus mengurapi dia. Ambil contoh, ya tidak usah jauh-jauh. Saya pribadi, secara pribadi, saya waktu kecil, waktu SD, saya adalah orang yang gagap. Yang kalau ngomong tuh susah, aku gitu ya. Saya, itu saya. Itulah saya waktu saya SD. Saya adalah seorang yang gagap. Tapi Tuhan punya rencana tertentu bagi saya untuk dipakainya menjadi hamba Tuhan walaupun tidak besar. Tapi Tuhan mau pakai saya sehingga Tuhan bisa mengurapi lidah saya sehingga saya bisa berbicara dengan lumayan lancar sekarang ini. Bukan gagap lagi. Jadi itu karunia Roh Kudus. Di bidang mana ia tidak punya bakat tapi Tuhan punya rencana, ya Tuhan bekerja. Seperti Tuhan memakai Musa yang tidak fasih lidah, tapi Tuhan pakai dia. So sekali ini suatu hal yang penting. Yang berikutnya, beberapa petunjuk untuk mengenali karunia Roh Kudus yang diberikan kepada Anda. Yang pertama adalah sadarlah Roh Kudus telah memberikan Anda minimal satu karunia. Nggak ada seorang Kristen yang tidak diberikan karunia. Setiap orang minimal diberikan satu karunia, ada yang lebih. Bahkan ada yang banyak, sesuai dengan kebutuhan pelayanan. Ia ingin Anda mengenali dan menggunakannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kenali karunia itu yang Roh Kudus berikan.
Kemudian gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang berikutnya, saudara sekalian, kalau kita melihat, dikatakan dalam 1 Korintus 12 ayat 7, tetapi kepada tiap-tiap orang, yaitu umat Tuhan, dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Dalam Contemporary English Version dikatakan, the Spirit, Roh Kudus, has given, telah memberikan each of us, setiap dari kita, a special way of serving others. Cara yang spesial, cara yang khusus untuk melayani orang-orang lain. Inilah satu hal yang penting, kita harus sadar bahwa Roh Kudus memberikan satu karunia minimal kepada kita yang percaya Tuhan. Yang kedua, saudara sekalian, berdoalah agar Anda dapat mengenali karunia tersebut. Ya, pasti Roh Kudus tolong kita. Yang ketiga, pahamilah makna karunia tersebut satu persatu. Nanti kita akan pelajari ya. Walaupun mungkin hari ini kita cuma belajar 2 saja karena waktu. Kemudian yang keempat, sadarilah di bidang pelayanan apa Anda efektif bagi banyak orang. Kalau Tuhan memberikan karunia, pasti saudara efektif di bidang itu. Pasti itu. Sehingga kita perlu kita perlu bertanya kepada Tuhan dan perlu bertanya kepada teman-teman kita. Saya tuh paling efektif di bidang pelayanan apa? Enggak penting itu menyukakan hati orang lain. Sebab pelayanan yang diperkenan Tuhan belum tentu menyukakan hati manusia. Seperti Yohanes Pembaptis menegur Herodes, pasti enggak menyenangkan hati Herodes. Tapi itu diperkenan Tuhan. Tapi teguran Yohanes Pembaptis itu efektif sekali buat Herodes yang berdosa itu. Kemudian yang berikutnya, saudara sekalian, yang kelima, perhatikan pendapat dan penilaian dari orang lain yang memiliki kedewasaan iman dan yang cukup dekat dengan Anda. Jangan pilih orang yang ABS, asal Bapak senang. Bapak manusia maksudnya, asal Bapak senang. Ya aku coba menjilat, ya memuji-muji. Padahal orang itu dalam hatinya berkata, bukan seperti itu. Tapi dia cuma sekedar menjilat saja. Jangan cari orang seperti itu. Tanyalah kepada orang yang dekat dengan Anda. Dan orang itu bisa berkata jujur kepada Anda. Dan tanyalah kepada orang yang dewasa imannya. Untuk bisa memberi penilaian kepada Anda. Kemudian yang keenam, saudara, kobarkanlah. Kobarkanlah karunia Roh Kudus dalam diri Anda. Seperti firman Tuhan ini. Yuk kita baca sama-sama. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan. To keep alive. Mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Kobarkanlah. Tuhan, Roh Kudus sudah memberikan kita minimal satu karunia. Kok kita enggak kobarkan? Kobarkan itu. Kenal itu dan kobarkan itu. Untuk dipakai Tuhan memuliakan Tuhan di dunia ini. Terus sekalian, ini penting. Kalau kita mempelajari firman Tuhan tentang karunia Roh Kudus dalam Roma 12, 1 Korintus 12, Efesus 4, dan plus ada 3 karunia Roh Kudus tambahan nanti yang akan kita pelajari dalam session-session berikutnya. Terus sekalian, karunia pertama yang kita mau pelajari yaitu karunia bernubuat. Karunia bernubuat. Karunia bernubuat ini punya 2 arti. Pertama, nubuat ini punya arti ramalan hal yang akan datang. Terus sekalian, ramalan hal yang akan datang. Ini tidak sama dengan ramalan cuaca. Karena ramalan cuaca bisa benar, bisa kurang benar. Karena itu ramalan manusia. Tapi ramalan yang disampaikan oleh Nabi Tuhan, pasti itu benar 100%. Ambil contoh seorang bernama Agabus. Terus sekalian, Agabus waktu di Kaisaria bertemu dengan Paulus, kemudian Agabus mengambil ikat pinggang Paulus, kemudian diikatkan ikat pinggang itu kepada tangan dan kaki Agabus sendiri. Sudah lihat gambar itu? Ada tanda panah merah di situ. Agabus mengikat kedua tangan dan kedua kakinya dengan ikat pinggang Paulus dan dia berkata, beginilah yang akan terjadi pada diri orang yang empunya ikat pinggang ini, bahwa dia akan diikat di Yerusalem. Karena Paulus waktu itu mau menuju Yerusalem. Dia akan diikat oleh orang-orang Yahudi. Terus sekalian, sehingga ketika Agabus setelah menyelesaikan nubuatnya ini, terus sekalian orang-orang seiman di Kaisaria yang ada di rumah itu berkata, Paulus jangan kau pergi ke Yerusalem lah. Tapi Paulus berkata, oh tidak, jangankan itu, aku mati bagi Tuhan. Jangan kalian membuat hatiku tawar. Jangan kalian membuat hatiku reda, semangatku reda. Aku rela bahkan mati sekalipun untuk Injil Tuhan. So sekalian, jadi Agabus sudah meramalkan yang akan datang.
dan ramalannya itu benar. Terus sekalian, jika ramalan itu dari Allah, maka akan digenapi 100% dan tidak ada yang meleset. Tidak ada yang meleset. Terus sekalian, Ulangan 18 ayat 22. Yuk kita baca sama-sama. Kalau seorang nabi berbicara atas nama Tuhan, tapi apa yang dikatakannya itu tidak terjadi, maka ramalan itu bukan dari Tuhan. Nabi itu berbicara atas namanya sendiri dan kamu tidak usah takut kepadanya. Jika ada 50 ramalan yang diucapkan, 48 digenapi, yang 2 tidak digenapi, maka saudara bisa langsung curiga kau mengucapkan ramalan yang bukan dari Tuhan. Bukan dari Tuhan, kau nabi palsu. Sebab kalau ramalan dari Tuhan, pasti itu 100% digenapi. Terus sekalian, ini penting. Nubuat dalam pengertian ini yang berkaitan dengan ramalan ini tidak akan menyampaikan suatu wahyu baru. Ini penting. Nggak ada wahyu baru. Setelah Alkitab lengkap ditulis sampai kitab Wahyu, nggak ada wahyu baru. Kalau ada wahyu baru berarti ada kitab baru yang lain selain Alkitab. Jadi kalau kita berdoa untuk hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan, jangan kita berkata, ya Tuhan berikan kepada hamba-Mu pewahyuan yang baru. Keliru. Yang ada, yang boleh kita doalah, Tuhan berikan kepada hamba-Mu urapan Roh Kudus, sehingga hamba-Mu diberikan iluminasi, penerangan Roh Kudus, untuk bisa mengerti firman Tuhan sesuai dengan makna aslinya, dan menerapkannya dalam konteks sekarang ini. Itu yang kita perlu berdoa, bukan pewahyuan yang baru. Sekalian, jadi nubuat dalam pemahaman ramalan tidak menyampaikan wahyu baru, namun hanya untuk mengatakan sesuatu yang berkaitan dan mendukung firman Tuhan, yaitu Alkitab itu sendiri. Ini penting kita perlu pahami. Terus sekalian, yang kedua, makna kedua daripada nubuat di sini adalah membangun, menasihati dan menghibur. Seperti 1 Korintus 14 ayat 3. Yuk kita baca sama-sama. Tapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati dan menghibur. Jadi kalau saudara lewat firman yang disampaikan, lewat renungan yang saudara sampaikan, lewat kesaksian yang saudara sampaikan, bahkan lewat doa yang saudara sampaikan untuk kepentingan temanmu yang kau besuk itu, lewat pujian yang kau sampaikan di dalam persekutuan itu, dan pujian, renungan, khotbah, nasihat yang kau sampaikan itu membangun, menasihati dan menghibur, maka tanpa engkau sadari, engkau sedang mempraktekkan karunia bernubuat. Jadi bernubuat tidaklah sulit-sulit. Sehari-hari bisa kita lakukan dan tanpa kita sadari kita sedang mempraktekkan karunia bernubuat. Jikalau perkataan kita membangun, menasihati dan menghibur umat Tuhan. Ini penting sekali. Terus sekalian, itulah makna karunia bernubuat. Yang kedua, sekalian, karunia melayani. Karunia melayani, kata aslinya adalah diakonia, berarti pelayanan praktis. Pelayanan praktis. Di dunia Yunani Romawi, hal melayani itu adalah tugas kaum budak, slave, doulos. Dan melayani tidak dilakukan oleh orang-orang merdeka, tidak. Tetapi waktu Tuhan Yesus datang ke dunia 2000 tahun yang lalu, dia melakukan satu terobosan. Dia melakukan pelayanan seperti budak, seperti hamba, sehingga kita umat Tuhan perlu meneladani Kristus yang datang untuk melayani itu. Kalau kita baca dalam Matius 20, yuk kita baca sama-sama. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dalam bahasa asli adalah diakonesai, dari kata diakonia, untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi sekali lagi, diakonia dilakukan oleh Kristus. Sehingga kita umat Tuhan pengikut Kristus harus juga melakukan diakonia. So sekarang dalam perjanjian baru, kata diakonia dapat berarti luas. Yang pertama, pelayanan seorang rasul juga disebut diakonia. Ya, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku, yaitu kemuliaan diakoniaku. Jadi pelayanan rasul, itu makna pertama. Yang kedua, diakonia bisa berarti pelayanan pendamaian. Pelayanan pendamaian, ketika kita membawa berita Injil yang mendamaikan manusia dengan Allah, itu pelayanan diakonia. Saudara, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, yang telah mempercayakan pelayanan diakonia pendamaian kepada kami. Jadi pelayanan diakonia dilakukan dalam
kita mempraktekkan pelayanan pendamaian, yaitu membawa Injil kepada orang-orang lain. Terus sekalian, pada dunia ini, kata diakonia sering ditujukan sebagai pelayanan kepada mereka yang sedang mengalami musibah, yaitu kasih makan orang yang lapar, kasih pakaian bagi orang yang telanjang, dan selanjutnya. Nah, kalau kita mempelajari ayat berikut ini, Matius 25 ayat 44. Lalu mereka pun akan menjawabnya, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, kami tidak melayani atau diakonia engkau? Jadi saudara sekalian, kalau waktu awal-awal pandemi ini, kita gereja Tuhan yang kecil ini bisa dipakai Tuhan untuk bisa memberi makan kepada 50 orang, tidak banyak, dan hanya untuk 10 hari. Itu tanpa kita sadari kita sudah mempraktikkan pelayanan diakonia itu, memberi makan orang yang lapar. Ya, dan kalau kita dalam masa-masa normal, biasa kita selama sudah sekian belas tahun melayani sebulan 2 kali, ya, kepada LP Perempuan Bulu di Semarang, itu kita tanpa sadari kita sudah melakukan pelayanan diakonia, yaitu mengunjungi, menyampaikan firman Tuhan kepada mereka yang ada di penjara. Itu firman Tuhan katakan, itu pelayanan diakoni. Apa yang kau lakukan bagi saudaraku yang hina ini, kata Tuhan, engkau sudah melakukannya bagi aku. Itu kata Tuhan, bukan kata Robi. Lalu sekalian, kalau kita mempelajari selanjutnya, Amsal 3 ayat 27. Yuk kita baca sama-sama. Janganlah menahan kebaikan daripada orang yang berhak, deserves, menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Jadi ada orang yang berhak menerima kebaikan kita harus salurkan kebaikan, jangan kita tahan. Kalau ada orang-orang yang berhak kita tolong, ya kita tolong, jangan kita tahan. Kalau kita tahan, kita berdosa di hadapan Tuhan. Sekarang pertanyaannya, siapakah yang berhak kita tolong? Siapa yang berhak kita tolong? Jawabannya adalah mereka yang rajin, mereka yang jujur, mereka yang hidup dalam pertobatan. Itu orang-orang yang berhak kita tolong. Saya ingat waktu gereja GKI Roh Hidup baru saja dibentuk, kita masih ibadah di depannya stasiun Poncol, Imam Bonjol. Ada satu orang bapak tiba-tiba pada pagi hari itu datang di ibadah kami. Kemudian dia katakan, perkenankan saya kasih kesaksian. Kami beri kesaksian. Dia bilang apa? Dia bilang, saya baru saja lari dari Poso di Sulawesi. Waktu itu ada kerusuhannya. Berarti kalau beliau adalah orang Kristen, dia lari, hanya dia sampai ke Semarang. Waduh, kami merasa terharu, dan setelah ibadah banyak umat Tuhan, jemaat Tuhan membantu dan menolong dia. Karena kami anggap orang ini betul-betul dari pelarian dari Poso. Tapi pada suatu hari salah seorang jemaat kami melihat dengan mata bahwa orang ini mengejar-ngejar seorang pelacur di stasiun Poncol. Kejar-kejar, berarti dia melakukan perbuatan asusila. Wah, hal itu disampaikan kepada saya pikir wah gak beres ini. Kemudian ketika minggu berikutnya dia datang lagi, dia datang lebih awal, saya tanya, apakah betul Bapak melakukan hal itu? Dia bilang iya. Waduh, saya bilang, Bapak berarti bukan orang yang mau bertobat. Bapak mau menyusup, mau menyalahgunakan kebaikan umat Tuhan. Saya bilang, Bapak jangan lagi datang ke sini, karena Bapak tidak mau bertobat. Bapak mau menyalahgunakan kebaikan umat Tuhan yang harus menyatakan kasih. Oh sekalian, orang yang berhak kita tolong adalah orang yang rajin, jujur, dan hidup dalam pertobatan. Terus sekalian, firman Tuhan berkata dalam Mazmur 37. Yuk kita baca sama-sama. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tapi tak pernah kulihat orang benar, itu righteous, ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Orang yang benar adalah orang yang adil, orang yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, anak cucunya menjadi berkat. Inilah janji Tuhan dan ini kesaksian dari pemazmur. Terus kalian, orang benar akan didik anak-anaknya secara benar juga. Ini penting. Yuk kita baca yang hijau ini. Orang benar akan didik anak-anaknya secara benar juga. Terus kalian, anak kau didik
Anak orang benar harus dididik bukan secara iman Kristen, bukan hanya itu. Perlu dan penting sekali, tapi bukan hanya itu. Anak-anak orang benar harus dididik dalam hal kepribadian, dalam hal karakter mereka, dalam hal sikap mereka, dalam hal mentalitas, dalam hal moralitas mereka. Bukan hanya berkaitan dengan iman saja. Terus sekalian, orang benar juga akan tunjukkan teladan yang benar bagi keturunannya, bagi anaknya. Jadi kalau dia mengajarkan harus anak-anaknya untuk jujur, dia sendiri harus bersikap jujur. Kalau dia mengajarkan anak-anaknya untuk bayar hutang atau jangan hutang, dia sendiri jangan melakukan hutang itu. Terus sekarang ini suatu hal yang penting. Kalau dia berhutang dia harus bayar. Itu firman Tuhan katakan demikian. Terus sekalian, itu orang benar. Puji Tuhan, sekarang waktu anak-anak kami masih kecil, kami berusaha mendidik mereka bukan hanya dalam hal iman, tapi dalam hal karakter, dalam hal sikap, kepribadian, kedewasaan, mentalitas. Dan puji Tuhan sekarang yang satu sudah menikah, sudah punya anak, yang satu sudah kerja. Terus sekarang mereka semua sekarang menjadi orang-orang yang puji Tuhan jadi berkat bagi banyak orang dan bagi perusahaannya. Dan mereka tetap dipertahankan, bukan kena PHK. Dan terus bekerja dengan baik. Terus sekali ini suatu hal yang penting kita perlu pahami. Terus sekarang orang jahat dikatakan dalam Mazmur 37 ayat 21. Orang jahat meminjam dan tidak mengembalikan. Jadi kalau saudara punya hutang dan tidak mengembalikan, maaf, firman Tuhan berkata dalam Mazmur 37, saudara disebut sebagai orang jahat. Orang jahat meminjam dan tidak mengembalikan, tapi orang baik memberi dengan murah hati. Sekarang bagian terakhir sebelum saya tutup. Ini adalah seorang yang disebut dengan Man of Honor, yaitu William Suryajaya. Bukunya belum lama diluncurkan. Man of Honor, manusia yang dihormati. Terus kan tahun 57 Pak William mendirikan Astra International. Saya tidak memamerkan satu perusahaan, tetapi hanya mengutip kesaksiannya. Tahun 57. Dan Astra jadi besar, perusahaan jadi besar. Tapi pada satu kali ketika kita mengalami krismon negara kita, satu bank yang dikelola oleh salah seorang anaknya, itu namanya Bank Suma. Saudara tahu yang udah dewasa ngerti ya. Bank Suma ini hanya dikatakan oleh pemerintah kita sebagai bank yang bangkrut. Wah, dilikuidasi oleh pemerintah. Akibatnya semua nasabahnya bingung. Gimana? Ini uang kami tidak bisa kami peroleh, kami ambil lagi nih. Waduh, sekali. Puji Tuhan, ini Pak William tidak mau berhutang kepada para nasabah. Dia dengan rela hati, walaupun dia sudah pimpin perusahaan itu sejak 57, tapi dia jual sebagian besar sahamnya kepada orang lain, supaya dia bisa menanam dan memberikan kucuran dana bagi Bank Suma yang dilikuidasi itu, sehingga uang nasabah bisa dikembalikan. Dia tidak mau berhutang kepada siapapun juga. Ini yang saya sebut dengan Man of Honor. Bapak William disebut yang terkenal sebagai orang yang berintegritas. Dia adalah seorang Kristen yang baik. Terus sekalian, dan beliau sudah dipanggil Tuhan sekarang ini. Sudah contoh yang indah, contoh yang baik, yang melaksanakan Mazmur 37 ayat 21. Orang jahat meminjam dan tidak mengembalikan. Kita tidak mau disebut orang baik, orang jahat bukan. Kita mau disebut sebagai orang benar, orang baik. Kita kalau berhutang kembalikan. Ya, kita mau menolong banyak orang. Itu satu prinsip yang penting. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdiri, kita akan menyanyikan satu lagu yang kita semua sudah tahu ini. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami
dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk Roh Kudus yang Tuhan sudah karuniakan kepada kami, dan terima kasih untuk karunia-karunia Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada umat Tuhan, kepada gereja Tuhan. Tuhan memperlengkapi kami untuk kami bisa hidup memuliakan Tuhan, membangun tubuh Kristus. Terima kasih, apa yang sudah hamba-Mu sampaikan hanya perkataan manusia yang sudah selesai, tapi Roh Kudus memeteraikan firman-Mu dalam hati kami dan mampukan kami melaksanakannya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua orang beriman mengatakan amin.